Selamat sore pemirsa dan apa kabar? Kita berjumpa lagi di race keempat dari ajang Marble GP. Setelah kemarin kita menyaksikan race Itali di sirkuit Mugello, sekarang kita sudah terbang ke Barcelona dan akan menjajal sirkuit Catalunya. Dan saya, JG Hendarko, selaku komentator sore ini. Dan sebentar lagi di babak kualifikasi race 4 kita akan menjajal sirkuit Catalunya pemirsa. Dan ini dia pemirsa di Barcelona, Catalunya. Cantik sekali, di mana sirkuit ini memiliki 15 tikungan dengan didominasi tikungan bertipe hairpin dengan jarak 40.940 cm. Dan ini the rider pertama kita pemirsa, Johan Zarco sudah bersiap di gridnya. Dan Johan Zarco sudah memulai pemirsa. Mulus saja di T1. Hasil race kemarin sangat buruk untuk Johan Zarco karena hanya finish di urutan ke-17 dan tidak mendapatkan tambahan poin sama sekali pemirsa. Namun Zarco masih bertahan di puncak klasemen dengan 50 poin dan Iker Laluna sudah memulai di sana pemirsa. Dan Johan Zarco memasuki T11. Mulus saja Johan Zarco melewati T12 dan ini dia T13. Semoga saja Zarco berhasil mencatatkan waktu yang terbaik di race ini pemirsa. Dan Johan Zarco 34.07 waktu yang terbaik untuk saat ini. Dan apakah Iker Laluna bisa mempertahankan kecepatannya persis saat babak kualifikasi the race Italia kemarin pemirsa, dan melewati T11 dan mudah. Dan T13 kini pemirsa. Dan sebentar lagi Iker Laluna akan masuk ke garis finish. Dan Iker Laluna 36.05. Sayang sekali masih belum bisa melampaui waktu dari Johan Zarco. Dan di sebelah kiri pemirsa, Jack Miller akan memasuki T11. Semoga saja di sini Jack Miller bisa memperbaiki waktunya. Setelah kualifikasi Itali kemarin hanya mampu start di posisi ke-22 dan Jack Miller 36.11 masih belum bisa menandingi dua pembalap lainnya. Dan Pecco Bagnaia sudah melaju di sana pemirsa, dan Crutchlow the Intimidator karena selalu bisa bersaing di barisan depan dan mengintimidasi musuhnya. Dan ini dia Crutchlow berhasil menduduki posisi 2, 34.34, angka yang cantik pemirsa. Posisinya juga begitu cantik, menggeser Iker Laluna dari posisi 2, mencatatkan waktu yang terbaik di kualifikasi race Itali kemarin. Dan saat ini berada di posisi 11 di klasemen sementara. Pecco Bagnaia, ini dia pemirsa, Pecco Bagnaia menggeser Iker Laluna dari posisi 3. Peraih podium 1 kita di race Itali kemarin, Daniele Petrucci sudah setengah perjalanan menuju garis finish. Performa yang baik sekali Daniele Petrucci saat ini berada dan menempati posisi 2 di klasemen sementara dan mulus saja melewati T12 dan kini T13 pemirsa. Semoga saja Daniele Petrucci hari ini bisa mencatat waktu terbaik 43.10. Waktu yang buruk sekali Daniele Petrucci. Cukup keras tadi Miguel Oliveira menghantam bantalan trek. Semoga saja tidak menghambat performanya pemirsa. Hal sepertinya harus diwaspadai oleh rider lainnya. Dan Miguel Oliveira berada di posisi 6 dengan 37.10. Waktu yang tidak cukup baik untuk Miguel Oliveira. Sepertinya waktu Petrucci cukup jauh dari rata-rata waktu riders lainnya pemirsa. Dan bisa jadi Petrucci yang akan start paling belakang besok sore. Dan John Mir start di urutan ke-24 di kualifikasi Itali kemarin. Semoga saja hari ini jauh lebih baik. Dan John Mir menggeser Miguel Oliveira dari posisi 6 dengan waktu 36.28 detik. Luar biasa John Mir. Favorit semua orang sepertinya Dani Pedrosa begitu mengancam di setiap race-nya. Dan Dani Pedrosa memaksa mundur Iker Laluna dari posisi 4 dengan waktu 34.47 detik. Melakukan evaluasi yang baik, Quartararo berhasil meraih podium 3 di sesi Itali dan menambahkan 16 poin pemirsa. Dan mulus saja melewati T10, menabrak bantalan trek. Semoga saja ini tidak mengurangi performa dari Quartararo karena harus mencatatkan waktu di bawah 34 jika ingin merebut pole position. Dan Quartararo 37.11 hanya mampu menggeser Daniele Petrucci dari posisi 9. Lewati T13, Nakagami sekarang menempati posisi 11 di klasemen sementara pemirsa. 39.12 hanya mampu menggeser Petrucci di posisi 10 pemirsa.
Dan sudah 11 riders yang menjajal sirkuit Catalunya sore ini, dan Johan Zarco masih berada di puncak dan belum satu pun dari 10 riders yang bisa menyaingi waktu Johan Zarco. Pemirsa, bisa jadi Tito Rabat yang akan mengambil posisi 1 dari Zarco. Dan Tito Rabat memasuki T15. Tito Rabat menggeser Ricardo Luna dari posisi 5 dengan waktu 34,53 detik. Kenyataan pahit untuk Morbidelli karena harus mengalami mati mesin di T9 sirkuit Mugello Italia kemarin. Pemirsa, sangat disayangkan, dan Morbidelli menyaingi waktu Ricardo Luna 35,55 detik, kini menempati posisi 6. Sepertinya pemirsa, race besok sore akan menjadi race yang cukup smooth karena tidak terlalu banyak tikungan tajam di Catalunya. Namun rider harus tetap berhati-hati dan jangan lengah. Dan saudara Marc Marquez ini tampil cukup baik di race kemarin pemirsa, namun sayang Alex Marquez belum bisa meraih podium. Dan ini dia Alex Marquez, 36,13, selisih 0,02 detik saja dari Jack Miller. Pemirsa, terlihat Maverick Vinales sudah memulai dan Brad Binder memasuki garis finish. Brad Binder menggeser Krujlov dari posisi 2 dengan waktu 34,28 detik. Luar biasa Brad Binder. Sekilas info pemirsa, tikungan ini memiliki tikungan bertipe Alpine, dan ini akan menjadi titik di mana para riders akan menurunkan kecepatannya, dan siapapun yang pintar bermanuver akan bisa merebut posisi riders lainnya pemirsa. Dan Vinales melewati T14, T15, dan Vinales menggeser waktu Pecco Bagnaia dengan 35,26 detik di posisi 7. Cukup ambisius, namun sudah 3 race dan Rossi belum sama sekali menyentuh podium pemirsa. Dan Rossi berhasil mengambil alih posisi 2 dari Brad Binder dengan waktu 34,17 detik. Luar biasa The Doctor. Semoga saja di race besok The Doctor tidak kehilangan performanya pemirsa. Tak jauh beda nasibnya dengan Jack Miller. Dia juga harus mengalami mati mesin di lap ke-22, padahal tinggal sedikit lagi Alex Espargaro akan mendekati akhir balapan. Dan Alex Espargaro 35,56 digeser Ricardo Luna dari posisi 10. Sudah 3 race berlalu dan Bastianini belum sama sekali meraih poin. Dan sekarang rider di posisi paling bawah di klasemen, Enea Bastianini menggeser Ricardo Luna dengan waktu 35,57 detik di posisi 11. Johan Zarco belum beralih dari posisinya. Apakah pole position besok sore akan diraih oleh Zarco? Dan sudah 19 riders yang menjajal sirkuit internasional Catalunya Barcelona. Ini dia Luca Merino melewati T13, T14, dan T15 pemirsa. 34,58, posisi 8, lumayan baik tapi tidak cukup baik untuk Marino pemirsa. Dan favorit semua orang juga Pol Espargaro cepat sekali masuk garis finish dan 33,58, benar-benar cepat tersingkir Johan Zarco dari posisinya selama ini. Luar biasa Pol Espargaro. Dan warna yang mencolok sudah jelas, di sana adalah Alex Rins. Dan masuki T10, trek lurus yang cukup panjang di antara T9 dan T10, memantul cukup keras Rins, tapi sepertinya masih stabil pemirsa. Dan sudah masuki T13, T14, dan Alex Rins apakah mampu mencatatkan waktu yang terbaik? Dan Alex Rins menggeser Vinales dari posisi 10 dengan waktu 35,15 detik. Sepertinya Dovizioso tadi menabrak bantalan trek, dan semoga saja tidak mengurangi performanya pemirsa, minimal mencatatkan waktu 34 detik. Tapi sepertinya Dovizioso tidak bisa, benar saja Dovizioso hanya mampu di posisi 22 dengan waktu 40,35 detik pemirsa. Dan ini dia pemirsa riders terakhir kita, Marc Marquez, di mana sudah 3 race berlalu tapi Marquez belum sama sekali menunjukkan performanya dan belum bisa meraih podium. Dan Marc Marquez 34,27 berhasil menggeser Brad Binder dari posisi 4. Dan sudah terlihat pemirsa di layar kaca Anda hasil dari kualifikasi race keempat di sore ini, di mana pole position dipegang oleh Pol Espargaro dengan catatan waktu 33,58 detik, dan di urutan kedua Johan Zarco dengan waktu 34,07 detik, dan Valentino Rossi di urutan ketiga dengan waktu 34,17 detik. Dan di urutan terakhir ada Danilo Petrucci mencatatkan waktu yang paling buruk dengan waktu 43,10 detik, sangat jauh dari rata-rata waktu riders lainnya pemirsa.
dengan sudah didapatkannya hasil kualifikasi sore ini pemirsa, dan berakhir pula perjumpaan kita sore hari ini, dan kita akan menyaksikan race di Catalunya besok sore pemirsa. Saya Jeki Hendarko mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan babak kualifikasi ini, dan sampai jumpa.